Bayangkan Anda berada di roket yang meninggalkan atmosfer bumi dan berhenti di tengah jalan menuju Mars. Anda keluar dari kabin ke luar angkasa menikmati pemandangan. Anda melepas helm pakaian antariksa, menarik nafas dalam-dalam, mengamati asteroid tertutup lumut, terbang melewatinya. Tiba-tiba Anda mendengar suara aneh. Tidak perlu panik, itu hanya ledakan supernova di galaksi terdekat atau ya keluar angkasa yang berjuang mendapatkan wilayah di asteroid. Saya rasa seperti itulah ruang angkasa akan terlihat jika udara muncul di dalamnya. Konsekuensinya mungkin sangat berbeda. Jadi, apakah kita dapat bertahan hidup di dunia dengan udara di luar angkasa? Untuk mengisi misalnya tata surya, kita membutuhkan banyak udara. Pada saat yang sama, sistem kita akan menjadi 6 miliar kali lebih berat dari matahari. Dan itu bahkan melebihi massa Sagittarius A-star, lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Ini pasti akan merugikan kita, tapi mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengesampingkan gaya gesekan, gravitasi, dan hukum fisika lainnya, dan mempertimbangkan versi ideal. Atmosfer bumi bersifat heterogen. Ia memiliki serangkaian lapisan: troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Dan semakin jauh Anda dari bumi, semakin tipis udaranya. Jika kita mengisi tata surya dengan campuran gas, ini juga tidak akan mengisi ruang secara merata. Molekul nitrogen dan oksigen yang membentuk udara akan didistribusikan sesuai dengan gravitasi. Misalnya, di dekat Jupiter, lapisan udara akan sangat padat. Karena itu, tekanan di dekat permukaan raksasa gas akan sama dengan di dasar palung Mariana. Dan itu hampir 1000 kali lebih banyak daripada di permukaan bumi. Selain sumur gravitasi seperti itu, ruang angkasa juga akan memiliki zona udara yang dijernihkan dan tekanan rendah karena adanya gas yang dapat dilalui gelombang suara baik di bumi maupun di luar angkasa. Anda akan terus mendengar ini. Ini adalah suara yang dibuat matahari kita. Dengan munculnya udara di luar angkasa, angin matahari akan menjadi kebisingan latar belakang yang sangat familiar. Namun tidak seperti suara, panas matahari tidak lagi menyebar dengan cara yang sama seperti di ruang hampa. Tata surya kita akan menjadi lebih gelap dan lebih dingin. Sekarang suhu di tingkat orbit bumi mencapai 4 derajat Celcius. Tetapi dengan adanya udara, suhunya akan turun di bawah 0. Namun meskipun demikian akan ada cukup panas, cahaya, dan oksigen di luar angkasa untuk menopang kehidupan. Dengan munculnya udara di luar angkasa, beberapa spesies terestrial akan dapat memperluas habitatnya. Misalnya, burung bangkai rupel. Di bumi, burung ini bisa terbang di ketinggian 11 km. Lebar sayap burung bangkai ini lebih dari 2,5 meter. Ia menangkap arus udara dengan sayapnya dan naik ke langit. Jika udara muncul di luar angkasa, tidak ada yang menghalangi burung bangkai ini terbang, misalnya ke bulan atau bahkan Venus. Tetapi burung itu tidak akan mampu mengatasi zona udara yang dijernihkan karena tidak ada yang bisa didorong oleh sayapnya. Namun beberapa serangga dapat merasa nyaman di zona tersebut, seperti laba-laba loncat Himalaya. Misalnya, ia bisa hidup di pegunungan di ketinggian hampir 7.000 meter. Laba-laba ini hanya memakan serangga yang terbang ke ketinggiannya, dan karena angin akan bertiup tidak hanya di bumi, tetapi juga di seluruh tata surya, laba-laba loncat Himalaya pasti tidak akan tinggal tanpa makanan. Bahkan dengan munculnya udara, akan ada cukup banyak tempat ekstrim di tata surya di mana kehidupan tidak memungkinkan. Ya, hampir tidak mungkin. Di suatu tempat di dekat orbit Neptunus, di zona udara yang dijernihkan, di mana suhunya mendekati 0 mutlak, tardigrades merasa nyaman. Invertebrata mikroskopis berkecepatan rendah ini dapat menahan suhu ekstrim mulai dari -270 hingga +150 derajat Celcius. Selain itu, mereka dapat hidup tanpa air selama beberapa dekade, dan sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 menunjukkan
menunjukkan bahwa tardigrade dapat bertahan bahkan di ruang hampa udara. Namun tidak hanya mikroorganisme yang menyukai kondisi ekstrim di sabuk radiasi Jupiter, di mana radiasi radioaktif menonaktifkan perangkat pesawat ruang angkasa. Anda dapat menemukan tawon braconid sedang menjalani hidup. Serangga ini dapat menahan dosis radiasi 200 kali lebih besar dari manusia, hingga 1800 Gray. Tetapi untuk bertahan hidup di dekat permukaan Jupiter, Anda membutuhkan kemampuan lain. Di sana, gravitasi planet yang sangat besar akan menciptakan tekanan 1072 atmosfer. Sebagai perbandingan, tekanan di permukaan planet kita hanya 1 atmosfer, tapi itu tidak mencegah munculnya kehidupan. Abyssobrotula galatiae adalah ikan hidup terdalam yang diketahui, bahkan bisa hidup di dasar Palung Mariana di kedalaman 11.000 meter. Bagaimanapun, Abyssobrotula galatiae hanya hidup di bawah air. Sangat mungkin spesies serupa bisa muncul di permukaan Jupiter di bawah pengaruh radiasi. Dan prosedur ini akan terjadi tidak hanya di Jupiter. Dengan munculnya udara, spesies baru akan berevolusi di luar angkasa. Misalnya di asteroid. Jika ada atmosfer di luar angkasa, asteroid batu bisa tertutup lumut. Spesies ini bersahaja dan dapat tumbuh bahkan di Everest, di ketinggian hampir 6.500 meter. Asteroid hijau semacam itu bisa menjadi rumah bagi hewan pengerat kecil, seperti tikus mole asteroid. Sama dengan tikus mole di bumi, hewan pengerat ini dapat hidup tanpa oksigen selama 30 menit. Jadi, tikus mole asteroid akan berhasil bertahan hidup jika masuk ke zona udara yang dijernihkan. Apalagi hewan ini tidak merasakan sakit atau kedinginan dan tidak pernah muncul ke permukaan. Dengan begitu, ia akan mampu melindungi diri dari radiasi matahari dan bertahan dari fluktuasi suhu. Dan ekor ganda akan memungkinkan hewan pengerat bernavigasi lebih baik di luar angkasa di lingkungan dengan gravitasi rendah. Tetapi, tidak hanya spesies kecil yang dapat bertahan hidup di asteroid. Yek luar angkasa herbivora dapat mencapai ukuran yang sama dengan yek liar di bumi. Tingginya mencapai 2 meter dan beratnya berkisar dari 500 hingga hampir 1.500 kilogram. Paru-paru dan jantung hewan ini mencapai ukuran yang sangat besar. Hal ini memungkinkan yek terestrial bertahan hidup di udara pegunungan yang langka di ketinggian 5 km. Hal ini juga akan menguntungkan para yek luar angkasa karena atmosfer di asteroid tidak sepadat di bumi dan sepasang kaki tambahan akan membuatnya tetap stabil meski dalam gravitasi rendah. Dan karena hewan dapat bertahan hidup di luar angkasa, kondisi nyaman bagi manusia juga dapat berkembang di sana. Sekarang Anda tidak perlu roket untuk terbang ke luar angkasa. Anda hanya perlu naik pesawat biasa dan hanya dalam beberapa jam ini bisa membawa Anda ke orbit bumi. Di sana Anda akan bisa keluar dari kabin ke ruang terbuka dan melepas helm pakaian antariksa Anda. Kepadatan udara di orbit akan cocok untuk bernafas. Namun bernafas dalam-dalam tidak dapat dilakukan di semua tempat di tata surya. Di suatu tempat udara yang dijernihkan atau suhu yang sangat rendah akan mencegah Anda melakukannya. Dan di suatu tempat seperti di dekat Jupiter, radiasi akan mengganggu ini. Namun di orbit bumi, Anda sepenuhnya aman dan dapat menikmati pemandangan. Sejujurnya, gambar yang indah akan rusak jika kita kembali ke hukum fisika. Ruang angkasa tidak sekosong kelihatannya. Soalnya sudah mengandung udara, hanya saja jumlahnya sangat sedikit dan tidak cocok untuk bernafas. Kepadatan rata-rata alam semesta adalah 3/10 proton per meter kubik. Di tata surya kepadatan ruang jauh lebih tinggi, ini mencapai 9 proton per sentimeter kubik. Di orbit bumi, kerapatan materi 10 kuadriliun kali lebih tinggi. Tetapi jika kita mengubah nilai-nilai ini sedikit saja, perubahannya akan menjadi bencana besar. Misalnya, mari kita memompa tata surya dengan udara hingga kepadatan awan molekuler. Kemudian, alih-alih 9 proton, 1 cm kubik akan berisi dari 100 hingga 1000 partikel. Dan hal pertama yang akan kita lihat adalah Jupiter berubah menjadi bintang. Gravitasi planet yang kuat akan menarik cukup banyak materi untuk mengubah raksasa gas menjadi matahari kedua yang utuh. Dan ini kabar buruk bagi kita. Masalahnya adalah Jupiter hampir 3 kali lebih dekat ke bumi daripada matahari.
Artinya, planet kita akan menerima panas tambahan dari bintang baru. Suhu di bumi bisa naik ke suhu Merkurius, yaitu 650 derajat Celcius. Tetapi kita masih punya kesempatan bertahan hidup. Soalnya, jika kerapatan di tata surya meningkat, Uranus dan Neptunus akan bisa membentuk atmosfer yang utuh. Dan karena Jupiter yang terbakar, suhu di planet-planet ini tidak lagi terlalu dingin. Untungnya, proses mengubah raksasa gas menjadi bintang akan memakan waktu bertahun-tahun, dan umat manusia akan memiliki waktu untuk bersiap dan pindah ke Neptunus. Tetapi bagaimana jika kita meningkatkan kepadatan tidak hanya di tata surya, tetapi juga seluruh galaksi? Hal pertama yang kita perhatikan adalah Bima Sakti menjadi lebih terang. Intinya adalah bintang akan memiliki bahan bakar ekstra, dan raksasa gas seperti Jupiter kita bisa menjadi matahari baru. Tapi itu belum semuanya. Galaksi kita akan menjadi jauh lebih berat. Bima Sakti akan mulai memakan tetangganya secara bertahap. Awan Magellan besar dan kecil akan menjadi yang pertama menderita. Setelah mereka, Bima Sakti akan menyerap galaksi Triangulum dan terakhir Andromeda. Namun kita tidak mungkin terpengaruh oleh konsekuensi dari merger ini. Menyaksikan langit berbintang akan jadi lebih memikat. Jika kita meningkatkan kerapatan materi di galaksi kita hanya 10 kali lipat, ia akan melahap semua tetangganya dan umat manusia harus pindah ke Neptunus untuk bertahan hidup. Namun apa jadinya jika kerapatan di ruang angkasa sama dengan di bumi? Agar kepadatan udara di tata surya menjadi sama dengan di bumi, ini harus ditingkatkan 10 kuadriliun kali. Dan jika kita melakukannya secara instan, bumi akan terkoyak begitu saja. Masalahnya adalah kita mengelilingi matahari dengan kecepatan 108.000 km per jam. Gaya gesekan akan menghancurkan planet kita dalam hitungan detik. Tetapi jika ruang angkasa diisi dengan udara secara bertahap, awalnya matahari akan terlihat seperti padam. Cahaya dan panasnya sulit menembus lapisan udara yang padat. Tidak ada waktu bagi orang untuk membeku. Dan bukan hanya karena Jupiter akan berubah menjadi bintang. Bagaimanapun, orbit seluruh planet akan bergeser semakin dekat ke matahari. Untuk menghindari jatuh di permukaannya, kita harus meningkatkan kecepatan orbitnya 1,5 kali lipat. Tetapi bahkan jika kita berhasil menemukan cara untuk meningkatkan kecepatan orbit bumi, umat manusia akan mendapat kejutan lain, meteorit. Karena kerapatan dan massa tata surya akan meningkat, gravitasinya juga akan meningkat. Dan kemudian asteroid dari sabuk Kuiper dan awan Oort akan melesat menuju matahari dan planet-planet di sistem kita. Bumi akan menghadapi hujan meteor dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga zaman es baru dapat dimulai. Selain itu, dampak meteorit yang sangat besar dapat memicu perpindahan lempeng tektonik dan pembentukan benua baru. Orang-orang tidak akan menyukainya. Gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi akan menjadi kebiasaan. Selain itu, bulan akan mulai mengorbit semakin dekat ke bumi hingga jatuh di permukaannya. Tapi kita masih punya kesempatan. Maksud saya, gravitasi tata surya tidak hanya akan menarik meteorit, kita juga bisa menangkap planet baru. Dan siapa tahu, mungkin umat manusia bisa membangun rumah baru di salah satunya. Dari sana, kita akan dapat mengamati fenomena luar biasa, cahaya utara heliosfer. Partikel bermuatan angin matahari akan bertabrakan dengan molekul nitrogen dan oksigen. Karena itu, partikel bermuatan baru akan muncul, membentuk cahaya merah hijau. Seiring waktu, tata surya yang berisi udara akan menjadi sangat berat, sehingga akan turun dari orbitnya. Alih-alih mengorbit lubang hitam di pusat galaksi kita, kita akan mulai mendekatinya. Dan setelah beberapa saat, Sagittarius A-star akan mencabik-cabik kita dan memakan kita. Jika udara muncul di luar angkasa, umat manusia tidak akan memiliki kesempatan bertahan hidup. Tapi apa yang akan terjadi pada semesta? Jika kita tidak hanya mengisi galaksi kita, tetapi seluruh ruang angkasa dengan udara, sejumlah besar materi akan ditambahkan ke dalamnya. Dan materi ini, udara, memiliki massa dan gravitasi. Di bawah pengaruh gaya-gaya ini, udara akan terkompresi dan hancur, membentuk gumpalan materi yang sangat panas, jenis bintang baru. Seiring waktu, bintang-bintang ini akan berkumpul menjadi galaksi dan planet akan terbentuk di sekelilingnya. Dan dari udara, alam semesta baru akan muncul.